Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berbagi Iman, tempat kita belajar bersama menelusuri jejak para nabi, agar hidup kita tidak salah arah dan hati kita tetap terpaut pada cahaya ilahi. Bersama saya Patih, di episode kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang menyayat hati. Kisah tentang Nabi Lut alaihissalam, seorang nabi yang berdakwah di tengah kaum yang telah jauh menyimpang dari fitrah. Dari kisah ini, kita tak hanya diajak merenungi betapa pentingnya menjaga kesucian hidup, tapi juga menyadari bahwa murka Allah itu nyata bagi mereka yang sombong menentang kebenaran. Mari ikuti kisah selengkapnya hanya di channel kita, Berbagi Iman, berbagi ilmu, menebar iman. Di antara para nabi yang mulia, Nabi Lut alaihissalam menempati posisi istimewa. Beliau bukan hanya seorang rasul, tapi juga keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tumbuh dalam lingkungan penuh keimanan dan ketauhidan. Namun, ujian terbesar Nabi Lut bukanlah pada silsilahnya, melainkan pada kaum yang diutus untuk beliau. Allah mengutus Nabi Lut kepada penduduk kota Sadum, sebuah wilayah yang sekarang dikenal sebagai bagian dari Palestina. Kaum Sadum adalah kaum yang tenggelam dalam kehinaan dan kemaksiatan. Mereka merusak fitrah manusia, memutuskan hubungan suci antara pria dan wanita, dan justru lebih memilih sesama jenis sebagai pelampiasan nafsu. Bahkan lebih dari itu, mereka adalah kaum yang merampok, menyiksa, dan mencemooh kebaikan. Tak ada tempat di negeri itu yang tak terkotori oleh kemungkaran. Perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan celaan Nabi Lut terhadap kaumnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya, kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Quran Surat Al-Ankabut ayat 28-29. Tapi sayang, alih-alih tersadar dan bertaubat, kaum Nabi Lut menantang balik dengan angkuh dan pongah. Kalau kamu memang benar Lut, datangkan saja ajab Tuhanmu itu kepada kami. Sungguh, hati mereka telah mati, dan ketika manusia tidak lagi takut pada Tuhan, maka murka Allah pun mendekat, selangkah demi selangkah. Hari demi hari, Nabi Lut alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya, dengan hati yang terus dilukai oleh pemandangan yang ia saksikan. Ia telah memperingatkan mereka, menyuruh mereka kembali ke jalan fitrah, menasihati dengan sabar dan cinta, memperingatkan dengan keras dan tegas. Namun, semuanya sia-sia. Kaum Sadum justru menertawakannya, menghina imannya, dan menantang azab Tuhan seolah mereka tak akan pernah binasa. Dalam keheningan malam yang sunyi, dengan air mata dan hati penuh kepasrahan, Nabi Lut alaihissalam akhirnya mengangkat tangannya ke langit. Ia tahu, tugasnya sebagai Rasul telah ia laksanakan. Kini, hanya Allah tempat berlindung. Ya Tuhanku, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Dan Allah yang maha mendengar dan maha adil mengabulkan doa itu. Malaikat-malaikat diutus, tidak satu, bukan dua, tapi beberapa malaikat datang sebagai utusan langit. Mereka bukan hanya datang membawa berita, tapi juga menyimpan azab yang akan segera diturunkan kepada kaum yang membangkang. Tapi sebelum azab itu turun, mereka terlebih dahulu singgah ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah dan juga paman dari Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim mendengar rencana penghancuran kota Sadum, hatinya langsung tergerak. Ia memohon agar Lut diselamatkan. Ya Allah, di kota itu ada Lut. Namun Allah dengan kasih sayangnya telah mengaturnya lebih dahulu. Para malaikat menjawab, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan para pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 32. Ia, istrinya sendiri, istri Nabi Lut, adalah seorang wanita yang memilih berdiri bersama kebatilan, meski hidup bersama utusan kebenaran. Dan inilah awal dari rencana surgawi. Ketika doa seorang nabi menggerakkan langit, dan kebenaran segera menuntut balas atas kebejatan yang terlalu lama dibiarkan. Langit Sadum masih tenang, namun sebuah ujian besar telah turun, bukan dalam bentuk petir atau gempa, melainkan dalam bentuk beberapa tamu asing yang luar biasa tampan. Mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan membawa kehancuran bagi kaum yang membangkang. Namun,
Sebelum azab turun, mereka datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam, menyamar sebagai laki-laki muda dan rupawan, sebagai bagian dari rencana ilahi yang agung. Saat melihat tamu-tamunya itu, hati Nabi Lut bergetar keras, bukan karena gembira, tapi karena rasa takut yang luar biasa. Ia tahu persis bagaimana bejat dan keji kaumnya. Ia tahu kaumnya tak akan segan menyerbu rumahnya, hanya untuk memuaskan nafsu terhadap sesama jenis. Dan benar saja, belum lama para tamu itu duduk, datanglah gerombolan laki-laki dari kaum Lut. Berbondong-bondong dengan mata liar dan nafsu yang penuh membara, mereka mengepung rumah sang Nabi. Dengan suara ancaman, mereka berkata, "Wahai Lut, serahkan tamu-tamumu kepada kami. Kau tahu apa yang kami mau." Nabi Lut pun berdiri dengan hati yang hancur dan suara bergetar, mencoba menasihati mereka sekali lagi. "Wahai kaumku, janganlah kalian mencemari tamuku, hormatilah mereka. Jika kalian berkehendak, akan kucarikan wanita-wanita yang halal untuk kalian nikahi. Tidakkah kalian menggunakan akal kalian?" Tapi kaumnya dengan wajah congkak menjawab tanpa malu, "Hai Lut, bukankah kau tahu bahwa kami tidak menyukai wanita?" Bayangkan, seorang nabi ditantang di depan rumahnya sendiri oleh kaumnya sendiri karena ingin melampiaskan nafsu sesat kepada tamu-tamunya. Hati Lut remuk, ia merasa tak berdaya, tak punya kekuatan untuk melindungi para tamu dari kehinaan itu. Namun malaikat yang menyamar tadi akhirnya berbicara, mengungkapkan jati diri mereka. "Wahai Lut, jangan takut dan jangan bersedih. Sungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Kami akan menyelamatkanmu dan pengikutmu kecuali istrimu. Dia adalah bagian dari kaum yang tertinggal dan akan dibinasakan." Quran Surat An-Ankabut ayat 33. Seketika hati Nabi Lut kembali teguh. Ia tahu bahwa waktu kaum Sadum telah habis, dan malam itu rumah kecil milik Nabi Lut menjadi saksi bisu antara kesabaran seorang nabi dan kesombongan kaum yang terlalu lama menantang azab. Langit mulai gelap, malam menyelimuti Sadum. Namun tidak ada yang tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir bagi kaum yang durhaka. Para malaikat berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, "Wahai Lut, kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan lagi menyakitimu. Berangkatlah di akhir malam, bawa seluruh keluargamu dan pengikut-pengikutmu. Jangan ada yang tertinggal, kecuali istrimu. Dia akan ditimpa azab yang sama seperti mereka. Tunggu, saat kehancuran itu akan tiba di waktu subuh. Dan bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud ayat 81. Dan ketika fajar mulai menyingsing, azab Allah pun turun. Tidak dengan suara keras atau peringatan panjang. Sekali waktu, tanah Sadum terbalik. Apa yang ada di bawah menjadi atas, dan apa yang di atas menjadi dasar yang terhempas. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani mereka dengan batu-batu panas dari tanah yang terbakar. Batu yang jatuh bertubi-tubi membinasakan siapa saja yang tersisa. Bangunan megah runtuh, teriakan lenyap, nafsu yang pernah mereka banggakan kini ditutupi oleh kehinaan. Tak satupun dari mereka yang selamat, kecuali Nabi Lut dan para pengikutnya yang telah meninggalkan kota itu atas perintah Allah. Kisah Nabi Lut alaihissalam bukanlah sekadar catatan sejarah. Ia adalah peringatan sepanjang masa bahwa ketika manusia menolak petunjuk Allah dan malah mengganti fitrah dengan hawa nafsu, maka yang datang bukan kemakmuran, melainkan kehancuran. Dari kisah ini, kita belajar beberapa hal penting. Yang pertama, fitrah manusia telah ditentukan oleh Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang saling melengkapi dan menyatukan mereka melalui ikatan pernikahan yang suci. Segala bentuk penyimpangan terhadap fitrah ini, seperti homoseksualitas, adalah pelanggaran serius dalam Islam yang bisa membawa kepada murka dan azab Allah. Yang kedua, penentangan terhadap syariat Allah tidak akan pernah membawa berkah. Kaum Nabi Lut bukan hanya menyimpang, mereka menentang Allah, menolak dakwah, dan menghina utusannya. Dan azab pun datang tanpa bisa ditawar. Yang ketiga, ketaatan bisa menyelamatkan. Nabi Lut dan para pengikutnya selamat karena mereka taat kepada perintah Allah. Keselamatan sejati tidak datang dari kekuasaan atau kota megah, tetapi dari keimanan. Sahabat berbagi iman, dari kisah Nabi Lut alaihissalam, kita belajar bahwa menjaga fitrah, menjauhi kemaksiatan, dan taat kepada Allah adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Jangan sampai kita menjadi seperti kaum Sadum yang lebih memilih nafsu daripada nurani, hingga akhirnya kehancuran menjadi tak terelakkan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjadikan setiap kisah para nabi sebagai cermin hidup kita hari ini.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Berbagi Iman agar kisah-kisah penuh hikmah ini bisa terus menyebar dan menjadi rahmat bagi sesama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fatih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.